Shalom, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Rabu tanggal 15 Desember tahun 2021. Tidak terasa ya, kita sudah berjalan 15 hari di bulan Desember ini. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan kasih-Nya sangatlah indah. Saudara, kita akan membaca firman-Nya. Siapkanlah hati dan pikiranmu. Mari satu di dalam doa. Oh Tuhan, dalam dekapan kasih-Mu kami boleh melangkah di hari yang ke-15 bulan Desember tahun 2021. Terima kasih bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kami. Kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus tolong kami. Kami mau membaca dengan baik dan merenungkannya dengan indah. Biarlah dalam kuasa-Mu semua kami lakukan dan semuanya membawa hormat bagi nama Tuhan. Tuhan berfirman-Lah, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari membaca Mika pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-14. Penyelamatan Putri Sion. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan dan yang diusir suatu bangsa yang kuat. Dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu kerajaan atas putri Yerusalem. Maka sekarang, mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasehatmu? Sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Mengeliatlah dan mengadulah, hai putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan. Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel, di sanalah engkau akan dilepaskan. Di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dan berkata, biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas memandangi Sion. Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa Ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Bangkitlah dan iriklah, hai putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa. Engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Demikian firman-Nya yang boleh kita dengarkan di saat yang berbahagia ini. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, tema kita bertobatlah sebelum terhukum. Mengkatoba komi suding tak siapi ammi dihukum. Saudara, tidak sedikit dari kita yang merasa nyaman dalam keberdosaan kita. Bahkan akhirnya kita menjadi tidak sadar bahwa kebiasaan buruk yang kita lakukan akan membawa kita kepada kehancuran hidup kita. Jika demikian saudara, ya segeralah berbenah diri. Saudara-saudara, dengan nada keras Mika memberikan sindiran, bahkan mengejek orang-orang yang berteriak dengan keras, ibarat perempuan yang melahirkan menderita kesakitan. Semua itu terjadi saudara karena mereka meninggalkan Tuhan. Bahkan lebih dari itu, mereka tetap akan mengalami kesakitan di negeri Babel. Yerusalem akan mengalami kehancuran
sehingga penduduknya akan kehilangan kenikmatan karena mereka akan dicela dan dihina oleh bangsa-bangsa lain karena dosa-dosa mereka di hadapan Allah. Saudara, walaupun demikian, Allah tetap memberi harapan bahwa setelah penderitaan yang panjang itu, Allah akan membuat mereka menjadi bangsa yang kuat, yang akan kembali menghancurkan musuh-musuhnya, bahkan merampas haknya kembali untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Memang saat-saat mereka hidup dalam penderitaan, mereka hampir tidak mengerti bahwa Tuhan akan menghimpunkan mereka kembali seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Saudara, di sini jelas bahwa Allah yang menghukum, namun Allah pula lah yang memulihkan. Sahabat Kristus, tentu kita tidak mau terhukum karena dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu, saudara, segeralah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat menghancurkan hidup dan masa depan kita. Ingatlah bahwa dalam Kristus kita telah dipulihkan dari dosa-dosa kita, sehingga kita pun diberi kesempatan untuk saling memulihkan satu dengan yang lain. Inilah yang mesti menjadi pegangan kita, bahwa mari kita semua meyakini Kristus telah memulihkan kita. Dan karena kita dipulihkan, maka kita juga mestinya hidup dalam pemulihan itu, bahkan juga mau memulihkan saudara-saudara kita dari apa yang diperbuatnya kepada kita. Kiranya firman ini menjadi bagian hidup kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Kita satu dalam doa. Kami telah mendengarkan firman dan merenungkannya. Tuhan, tanamkan dalam hati kami agar kami dapat mengimplementasikannya. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi jemaat-Mu, mengasihi kami pribadi lepas pribadi, mengasihi saudara-saudara kami yang selalu mendengarkan renungan harian. Biarlah berkat dan anugerah-Mu mengalir dalam kehidupan kami semua. Dan kami percaya Engkau juga bekerja dalam keluarga kami, kepada anak-anak kami, kepada kami dalam berusaha, bekerja, juga di dalam harapan dan cita-cita kami. Biarlah semuanya akan berjalan dengan baik, indah, nama Tuhan dimuliakan. Kami juga percaya Tuhan mengasihi mereka yang sakit dan dapat memulihkan dalam kuasa-Mu. Mereka yang berduka juga Tuhan pasti akan hiburkan. Mereka yang bersukacita, biarlah Tuhan juga sempurnakan sukacita kami. Dan banyak lagi pergumulan-pergumulan lain yang tak sempat kami sebut, yang dirasakan oleh saudara-saudara kami, jemaat-Mu. Biarlah kami tetap tegar, dan kami percaya bahwa tak satu helai rambut pun dari kepala kami yang Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu persoalan kami, dan Tuhan akan menolong untuk memberikan jalan keluar. Para orang tua kami, Bapak Ibu lansia, Tuhan berkati. Biar kami juga terus mempersiapkan perayaan Natal, sehingga hati kami bersukacita menyambut Kristus yang lahir. Bangsa kami, pemerintah kami, Tuhan berkati, berikan suasana kondusif di kota kami Makassar dan di berbagai tempat. Biarlah dalam keadaan yang baik kami selalu memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dengarkan doa kami membawanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dialah Allah, Dialah sumber kekuatan dan yang telah memulihkan kami dari dosa kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Tetap semangat menjalani hari ini, tetap kuat. Kasih dan kemurahan Tuhan terus berlaku dalam hidup kita. Salam sehat.